Hai, selamat datang di cerita satu hari di kota orang. Ini adalah video solo trip pertamaku, dengan tujuan kali ini adalah Krakow, Polandia. Pesawatku akan berangkat besok subuh, tapi karena kereta tujuan bandara hanya beroperasi sampai jam 12.30 malam, maka saya memutuskan untuk berangkat lebih awal. Perjalanan ke Krakow dari Vienna akan ditempuh selama 1 jam 50 menit. So, sampai ketemu di Krakow. Selamat datang di Krakow. Sekarang pukul 8 pagi, dan petualangan di Krakow dimulai dengan membeli tiket kereta dari bandara menuju Krakow Main Station. Setelah berjalan dari Krakow Main Station, saya menemukan satu monumen yang cukup menarik. Monumen ini adalah monumen peringatan 500 tahun dari pertempuran Grunwald antara Polandia dan Lithuania melawan Teutonic Knights pada tahun 1410. Berjalan tidak jauh dari Grunwald Monument, saya menemukan lokasi menarik lainnya di kota Krakow, yaitu Krakow Barbican atau Benteng Pertahanan. Nah, dulunya Krakow Barbican ini difungsikan untuk melindungi kota Krakow dari serangan musuh. Namun, sekarang dialihfungsikan sebagai salah satu objek wisata di Krakow dan juga tempat pameran seni. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, saya akhirnya tiba di Krakow Old Town atau pusat kota Krakow. Nah, di lokasi ini terdapat bangunan terkenal yaitu Cloth Hall yang merupakan salah satu landmark kota Krakow. Ada juga gereja Saint Mary Basilica yang juga menjadi ikon kota Krakow itu sendiri. Suasana pagi yang tenang sangat terasa di Krakow. Beberapa turis, ada yang duduk santai, ada yang mengambil foto, atau sekedar menikmati udara pagi di pusat kota Krakow. Beberapa warga lokal, ada juga yang membuka semacam tempat untuk menjual barang-barang, seperti oleh-oleh atau jajanan khas Krakow. Namun, belum terlalu ramai. Saya mencoba masuk ke daerah dalam Cloth Hall. Terdapat area pusat perbelanjaan. Beberapa sudah mulai buka. Kalau teman-teman penasaran, kenapa sih banyak model naga, baik itu dalam bentuk boneka atau merchandise? Yap, naga menjadi hewan mitos kuno di Polandia. Hai, ini hari kedua aku di Krakow. Kemarin tidak banyak sih mengambil video dan saya cuma menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di pusat kota dan juga beristirahat di hostel. By the way, hari ini saya akan mengikuti tur ke Auschwitz Museum untuk mengetahui sejarah Jewish dan juga Nazi. Dengan berangkat menggunakan bus, perjalanan akan ditempuh kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 jam dari pusat kota Krakow.
gods symbolize places from which Jewish devotees were brought. So those could be Jewish gaps, where Jewish people were isolated from the rest of the population, locked, very often forced to work. And in the second case, you can see there's a possibility guards and shoulders. That is like the only view of that managed to survive. Roma and secondly, before the Egyptians were treated by the Nazis in the same way as Jews, of full dimension, and there were people of no country, so there was no place to expel sexual. We go first through showers, shifting disinfection, and instead we go straight to and in this photograph, there is a moment of clarity to get it off his heart. For some people, it was kind of relief because after many days of being lost, they could see the sky, breathe fresh air, could meet other people from the transport. At the same time, they were in kind of shock. They were piled up of the day, covered the floor. Overnight, in one of the drawings, you can see how tightly the prisoners needed to lie next to each other to make any. So, that was on average several months, sometimes a year until one died. At the other side, you can see women on average did not survive women as more sensitive suffered from health conditions and terror before, and that could lead. Di Auschwitz II Birkenau adalah camp konsentrasi dan juga lokasi extermination camp atau camp pemusnahan di dalam gas chamber atau kamar gas. Gerbang di depan disebut death gate atau gerbang kematian. Masih terdapat bekas rel dan juga gerbong yang digunakan untuk mengangkut Jewish pada saat itu dari berbagai negara ke Birkenau antara tahun 1942 hingga 1944. Di lokasi ini,
Para tahanan akan dipisahkan, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga orang tua. Dan juga akan diseleksi untuk dipilih siapa yang akan segera dibunuh di gas chamber dan siapa yang akan dipenjara sebagai tenaga kerja paksa atau digunakan bagi eksperimen medis. Lokasi terakhir dari tur Auschwitz II Birkenau, kita diperlihatkan bagaimana kondisi di dalam kamp konsentrasi di mana para tahanan tinggal. Not even bunks, but kind of shelves on which prisoners stayed overnight. The best on top, the poorest conditions were on the floor. Capacity of one according. Vale, aneu tirant cap a l'autobús? O on està? I m'espera Adrià. No tienes que algú i Adrià no té internet, o sí? No, jo he fet... Aneu tirant vosaltres? Que no n'hi ha algú, Setelah menyelesaikan tur di Auschwitz, saya kembali berpetualang mengunjungi destinasi lain di Krakow, yaitu The Wawel Royal Castle, atau kastil tempat tinggal raja-raja Polandia pada zaman dahulu. Kastil ini sendiri berada di atas Bukit Wawel. Di area kastil terdapat gereja dan juga taman yang menghadap ke sungai Vistula. Saat ini, The Wawel Royal Castle difungsikan sebagai salah satu objek wisata yang ada di kota Krakow. Perjalanan kemudian berlanjut ke daerah Boulevard Czerwinski, salah satu lokasi yang ada di dekat sungai. Banyak warga lokal, turis, menikmati hangatnya musim panas seperti sekarang. Jogging, bersepeda, ataupun hanya sekedar duduk santai sambil menikmati suasana kota Krakow.
znajdujemy się gdzie? Na rynku w Krakowie. Co tu dużo gadać? Rynek w Krakowie tętni życiem. I był taki czas w historii naszego miasta Krakowa, że... się w tym celu wiecie gdzie? Do czarodziejki wróżki, która mieszkała przy ulicy Czarodziejskiej. A kto wie, gdzie jest ulica Czarodziejska w Krakowie? Co chciałeś gadać? Prędko nie mogę. Nie no. Staniemy może na przykład. Chcemy zobaczyć na fotek. Sore harinya, setelah beristirahat di hostel, saya memutuskan untuk kembali melanjutkan petualangan saya di kota Krakow. Tetap tujuannya di Old Town sih, tapi saya cukup penasaran bagaimana keramaian dan juga hype di pusat kota Krakow, khususnya di sore hari menjelang malam. Ladies! Nazywamy się Kraków, B-Boys, Familia i przybywamy do was z Krakowa! Chcę pokazać wam breakdance show! O! Proszę państwa, my jesteśmy sponsorowani przez Krakiejsko. As a leaders about Azov soldiers, they still now in prison. Imagine.
Setelah puas berjalan-jalan di sekitar pusat kota Krakau, saya sempat membeli cemilan untuk makan malam. Sekarang sudah pukul 9, setengah 10 malam di pusat kota Krakau. Namun karena memasuki musim panas, jadi waktu malam agak sedikit terlambat. Saya memutuskan untuk kembali ke hostel, beristirahat, dan juga akan menikmati hari ketiga terakhir besok di Krakau. Hai, ini hari ketiga, hari terakhirku di Krakau. Tujuan hari ini adalah melihat monumen yang ada di pusat kota Krakau dan juga mengunjungi museum. Tujuan pertama hari ini adalah alun-alun di pusat kota Krakau, di mana terdapat banyak kursi kosong di sana. Cukup penasaran, makna dari kursi kosong itu apa? Perjalanan dimulai dengan menaiki tram dari arah hostel dengan kurang lebih 4 stop ke area alun-alun tersebut. Setelah berjalan sebentar, saya akhirnya menemukan alun-alun ini. Namanya Jewish Ghetto Memorial, atau monumen terkait penganiayaan dan juga pembantaian terhadap orang-orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua, terutama di Auschwitz. Terlihat sekitar 70 kursi bermodelkan perunggu yang ada di alun-alun ini. Tidak jauh dari monumen, terdapat semacam papan informasi yang menceritakan sejarah dan juga asal-muasal dari monumen ini. Setelah berjalan sebentar, saya menemukan monumen lain, yaitu Ghetto Wall atau dinding ghetto, yang ternyata masih berkaitan erat dengan memorial chair yang ada di alun-alun tadi. Sedikit kurang paham dengan tulisan yang tertera di temboknya karena bertuliskan bahasa Ibrani dan bahasa Polandia. Tapi kurang lebih artinya seperti ini. Here they live, suffer, and die at the hand of the German torture. From here, they began their final journey to the death camp. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi, saya memutuskan untuk berjalan ke salah satu lokasi tertinggi di Krakau. Cukup melelahkan sih sebenarnya, mendaki, kemudian menaiki beberapa anak tangga, capek. Tapi sangat worth it untuk melihat kota Krakau dari ketinggian. Setelah puas hiking tipis-tipis, saya memulai perjalanan lain untuk mengetahui sejarah kota Krakau dengan mengunjungi 2 museum sekaligus. Museum pertama yang saya kunjungi adalah Museum Oskar Schindler, masih melanjutkan pembahasan terkait Krakau pada zaman pendudukan Nazi dulu. Tiket masuknya sendiri itu sekitar 16 zloty atau 3,6 euro, sekitar Rp58.000. Namun, jika teman-teman itu berstatus student, bisa lebih murah loh, yaitu 12 zloty sekitar 2,7 euro atau Rp45.000.
Jeżeli ktoś miał pieniądze tam, to musiał zapłacić 500 zł, a na piąty, na te 500 zł był góral. To góral kosztował chleb, jeden bochenka chleba. So you can see that we were surrounded from three sides by the Third Reich because Hitler incorporated Czechoslovakia. So people were looking at the Red Cross rather than because Polish people when they read the German army attacked us, they were going farther to the east and suddenly Soviet Union Museum ini sebenarnya adalah bekas pabrik barang logam yang dipelopori oleh Oskar Schindler untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kekejaman yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua. Kalau teman-teman pernah menonton film Schindler List, lokasi ini harus jadi lokasi yang harus dikunjungi ketika berada di Krakow. Museum kedua yang saya kunjungi adalah Moczak, atau Museum of Contemporary Art in Krakow. Lokasinya sendiri tepat di belakang Museum Schindler Factory. Lagi-lagi, jika teman-teman berstatus student, tiket masuknya bisa lebih murah, sekitar 2,25 euro atau 36.000 rupiah.
Setelah beristirahat sebentar di Cafe Mocak, mendapatkan kopi gratis di sana. Saya kemudian langsung berangkat ke main station untuk melanjutkan perjalanan ke bandara. Sebenarnya masih cukup lama sih untuk jadwal pesawat kembali ke Vienna, sekitar 3 jam. Tapi biarlah, saya sudah sangat puas menikmati kota ini selama 3 hari. Semoga nanti bisa kembali lagi ke kota Krakow. Terima kasih banyak teman-teman sudah menemani perjalanan selama 3 hari ini di Krakow. Sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi. Dadah.